Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang Meet ini guna pelaksanaan revisi 1 pada modul ajar yang kalian buat ya. Pelaksanaan pada hari ini adalah paparan mengenai masing-masing kelompok tentang modul ajar yang sudah dibuat. Saya mengharapkan setiap kelompok memaparkan hasil daripada modul ajar yang sudah dirancang, dipaparkan, nanti saya koreksi langsung secara langsung apa saja kekurangan baru direvisi, nanti ada beberapa sekitar 2-3 kalau masih butuh revisian kita akan menggunakan Meet lagi untuk merevisi dari modul ajar yang sudah dirancang ya. Oke, untuk yang pertama saya minta kelompoknya siapa ya? Atau ada yang mau duluan untuk memaparkan hasil modul ajar yang sudah dibuat? Ini ada identitas modul, Bu, sesuai yang telah kami lihat dari contoh dari Ibu, ada nama penyusun, satuan pendidik, domain topik, jenjang sekolah, dan sini juga ada kompetensi awal, profil pelajar Pancasila. Kalau identitas itu ada nama kami dan beserta NIM, satuan pendidikan itu sekolahannya, dan dominan topik itu jelala belah ketupat. Kompetensi awal, pengetahuan konsep yang perlu dimiliki peserta didik sebelum mempelajari topik ini adalah mengetahui rumus luas belah ketupat, mengetahui rumus keliling belah ketupat, profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui kegiatan berdoa diharapkan dapat menumbuhkan karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Gotong royong, melalui kegiatan diskusi kelompok dalam menyelesaikan permasalahan pada LKPD diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan berkolaborasi, bekerja sama antar peserta didik. Mandiri, melalui asesmen formatif, penugasan mandiri, peserta didik mampu menyelesaikan persoalan terkait materi kontekstual belah ketupat. Bernalar kritis, dengan mengajarkan LKPD maupun penugasan mandiri, diharapkan peserta didik mampu berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan belah ketupat. Dan di sini terdapat sarana dan prasarana, Bu. Laptop, LCD proyektor, papan tulis spidol, EKPD, bahan ajar, PPT, jaringan internet. Jumlah dan target peserta didik, di sini kami menulis 36 peserta didik. Model pembelajaran yaitu ada tatap muka, model pembelajaran PBL, metode pembelajaran diskusi tanya jawab, pendekatan pembelajaran yaitu kontekstual atau CRT. Di sini ada B, Bu, komponen inti, capaian pembelajaran. Dan terdapat juga tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mengetahui gambar belah ketupat, peserta didik mempelajari tentang pengertian belah ketupat, peserta didik mampu mengidentifikasi rumus belah ketupat. Setelah itu, di bawah tujuan pembelajaran terdapat pemahaman bermakna. Peserta didik dapat membedakan, mengetahui, dan membandingkan belah ketupat. Selanjutnya, pertanyaan pemantik. Bisa persiapan pembelajaran pendahuluan yaitu 15 menit. Kegiatan inti 40 menit, Bu. Setelah kegiatan inti selama 40 menit. Kegiatan penutup 15 menit. Dengan bimbingan guru, peserta didik membuat rangkuman tentang hal-hal penting dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilaksanakan. Setelah itu ada asesmen diagnostik non-kognitif dilakukan di awal pembelajaran untuk asesmen formatif, penilaian sikap profil Pancasila, penilaian keterampilan proses, penugasan mandiri. Setelah itu terdapat pengayaan dan remedial, dan terdapat refleksi guru dan peserta didik. Refleksi guru, apakah pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan? Daftar lampiran. Lembar kerja peserta didik LKPD, lampiran 1, LKPD bermuatan tentang belah ketupat. Asesmen formatif, lampiran 2, penilaian profil Pancasila, lampiran ketiga itu instrumen penilaian
keterampilan proses, lampiran keempat itu penilaian mandiri, pengayaan dan remedial, lampiran 5 dan 6, lembar pengayaan, lembar remedial, bahan ajar dan media pembelajaran, lampiran 7, bahan bacaan, lampiran 8, PPT pembelajaran, glosarium dan daftar pusaka itu lampiran 9 dan lampiran 10. Terus di bawah itu ada lembar kerja peserta didik, tujuan pembelajaran. Tarik dulu satu-satu ya. Glosariumnya belum ada ya, sama daftar pustakanya ya. Iya, Bu. Oke, untuk kelompok 1 saya komentari langsung ya. RPP tadi kompetensi awal, tujuan saya mau tanya dulu, tujuan dari pembelajaran ini kamu tuh mau mengambil membuktikan rumus atau mau mengetahui belah ketupat itu apa? Mengetahui belah ketupat itu apa, Bu? Tapi di sini kok ada banyak sekali ininya. Maksud saya itu banyak sekali tujuannya. Mengetahui rumus belah ketupat, kamu masukkan di sini. Jadi fokus saja dalam satu ini. Kalau seandainya dia untuk mengetahui belah ketupat berarti nggak usah, bukan di fase F berarti. Kalau fase F ini kan sudah tinggi ke rumus dia. Masih di fase awal berarti. Untuk ininya. Lagian kita ini kan enggak pakai sampai fase F ya. Kalau sekolah dasar ini kan fase apa saja, Tiara? Ini kemarin sudah saya kasih tahu kan fase-fase yang ada di kita kan PGSD kita ini. Kamu cek lagi lah ya. Masalah capaian pembelajaran di fasenya ini, terus sesuaikan saja. Kalau kompetensi awalnya kalau tujuannya mau menggunakan rumus belah ketupat, jadi di kompetensi awalnya dia harus mengetahui apa dulu, kecuali kalau kalian di dalam tujuan pembelajarannya mampu mengetahui misalkan menyelesaikan rumus sesuai dengan belah ketupat, di kompetensi awalnya nggak apa-apa dimasuki mengetahui dulu gambar belah ketupat cak mano, mempelajari pengertian belah ketupat cak mano, dia awalnya. Nah, kalau di tujuannya mau ini berarti dia kompetensi awalnya apa kalau mau mengetahui gambar belah ketupat. Mereka harus tahu apa dulu misalkan. Harus tahu dulu misalkan bangun datar yang lainnya dulu kan, itu kompetensi awalnya dulu sebelum mengetahui yang ingin kalian tuju. Iya, Bu. Ya, nanti tolong diperbaiki nih ya. Baik, ini Bu. masih salah ini, kompetensi awalnya, tujuannya, capaiannya itu disesuaikan dulu. Terus tulisannya tolong dirapiin. Nah, terus di pendahuluan kok ada komposisi fungsi? Itu kok materinya komposisi fungsi ya? Iya, Bu, salah kemarin. Belah ketupat, bukan komposisi fungsi. Iya, salah, Bu. Nah, itu dihapus. Kali kan belah itu, hati-hati itu. Kok nggak dihapus? Nah, itu disesuaikan, masih salah itu ya. Iya, baik, Bu. Terus waktu-waktunya harus disesuaikan juga di RPP nih. Waktu pendahuluan berapa menit, kegiatan inti berapa menit, penutup juga berapa menit. Itu disesuaikan. Kalau SD ini 35 menit. Kita kan satu kali pertemuan tuh 2 kali 35 menit. Artinya 35 menit ditambah 35 menit berarti berapa? 70 menit, Bu. Nah, 70 menit. Kalian harus antara ke ini dikit. 70 menit tuh bagaimana cara membaginya di kegiatan pendahuluan berapa? Pendahuluan itu sedikit dibandingkan dengan kegiatan inti biasanya. Coba lihat. Itu disesuaikan. Baik. Nah, LKPD-nya masih menurut saya belum terlihat kontekstualnya ya, karena kita ke PMRI berawal dengan konteks. Kalian belum ada konteks yang digunakan, tolong dicari. Kalau memang mau mengenalkan belah ketupat, ya gambar-gambar belah ketupat dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana bisa menggiring beberapa pertanyaan mereka mengerti tentang belah ketupat. Itu juga dihapus. Terus di LKPD ada kata-kata komposisi fungsi juga dihapus. Baik, Bu. Belum kontekstual, bahan ajar belum ada, bahan bacaannya belum dibuat, PPT belum ada, glosarium dan daftar pustaka juga belum ada. Ya, ini baru pertama nggak apa-apa. Nanti kalau sudah nanti tolong ini harus dilengkapi ya. Iya, yang siap, Bu. harus dilupa.
Ya, itu saja komentar saya. Silakan ditutup ya. Terima kasih kelompok Juwita Rizka dan kawan-kawan. Juwita ya, kelompok Juwita atau? Iya, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu atas Ya, saran. tidak apa-apa. Ini kan baru pertama. Ya. Namanya baru pertama kan banyak perbaikan. Nanti kedua juga seperti itu. Oke, Ya. ditutuplah Juwita. Makasih ya untuk kelompok 1. Baik, terima kasih juga atas saran. Dicatat ya tadi ya ini saya. Oke, Bu. Ya, silakan. Habis ya Ibu. untuk semuanya, terima kasih ya atas partisipasinya. Tolong revisi. Nanti kita 3 hari ke depan saya akan yang sesuai dengan revisian yang sudah saya inikan ya. Kita ketemu lagi nanti ya lewat Meet lagi. Nanti paparkan ya. Mungkin kalau masih ada lagi perlu kita paparkan lagi, itu akan dipaparkan lagi ya. Terima kasih ya untuk ininya, silakan direvisi nak ya. Terima kasih ya atas partisipasinya hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nak ya. Ya Bu. Iya, Ibu. Sama-sama.